Salam, bagaimana kabar kalian hari ini? Berharap ada kekuatan pertolongan Tuhan, ada kemampuan yang terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan, ada semangat, ada sukacita dalam hidup kalian, sukacita untuk menjalani hari-hari ini, dan juga sukacita untuk belajar agama bersama-sama. Selamat datang di kelas agama. Kita sudah ada di bab 5, Roh Kudus membaharui gereja. Ya, berharap semuanya sehat dan juga sudah siap untuk bersama-sama belajar materi agama di hari ini. Alat tulis, Alkitab, semua hal yang diperlukan untuk kelancaran belajar kalian siapkan dengan baik. Mari sebelumnya kita akan berdoa menyerahkan kelas agama kita, biar kita terus bersemangat. Yang kita pelajari kita mengerti, yang kita mengerti kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, bersyukur karena sampai sekarang kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau menjamah yang sakit, Engkau menghiburkan yang berduka, Engkau terus memberikan semangat bagi kami. Berkati kami dalam kelas agama hari ini, dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang memimpin kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Setelah belajar bagian ini, yang pertama, tujuan kita adalah kalian semua mampu menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja mula-mula atau gereja perdana. Kemudian yang kedua, setelah belajar materi ini, kalian diminta untuk menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif, terbuka terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gereja kamu inklusif. Gereja yang terbentuk pada abad pertama Masehi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta adalah buah dari pembaharuan yang Allah lakukan melalui Roh Kudus-Nya terhadap umat Yahudi pada waktu itu. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi pembaharuan gereja? Ya, kita melihat pada waktu itu adanya formalisme agama yang menjadi pola hidup keagamaan orang Yahudi. Orang menjalankan perintah-perintah agama hanya sebagai ritual, tanpa mengerti mengapa mereka harus melakukan semua itu. Dalam kegiatan rutin seperti itu, akhirnya orang kehilangan pegangan dan ajaran agama tidak lagi dihayati sebagai perintah yang harus dihayati demi mewujudkan keadilan kepada sesama manusia seperti yang Allah kehendaki. Dan kehadiran gereja perdana merupakan bentuk pembaruan terhadap agama Yahudi pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran agama yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil dan mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allah. Mengapa terjadi pembaruan gereja? Kita juga tahu bahwa di abad pertengahan kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Pada zaman itu gereja menjual surat-surat penebusan dosa sehingga dengan membeli surat itu, seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah meninggal. Nah, dengan demikian banyak orang yang membeli surat-surat penebusan dosa untuk ayah, untuk kakek buyut, nenek moyang mereka, dan lain-lainnya. Jumlah orang-orang yang ingin mereka selamatkan bisa bertambah terus dengan sekedar mencari silsilah nenek moyang dan kemudian menambahkan mereka dalam daftar orang-orang yang ingin mereka tebus dengan surat-surat itu. Dan ada banyak lagi penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada abad pertengahan. Orang bisa membeli relikui, benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang suci. Yang lebih parah lagi,
Seringkali orang tidak tahu apakah memang benda-benda itu berasal dari orang-orang suci ataukah dari orang-orang lain yang sudah lama meninggal. Sejarah juga mencatat tentang seseorang bernama Peter Waldo. Peter Waldo menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya, lalu sisanya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Waldo mengajar orang Kristen untuk hidup sederhana. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kata Peter Waldo mengutip Matius 6 ayat yang ke-24. Kemudian selain Waldo ada juga Jan Hus. Jan Hus berasal dari Ceko, seorang pastor, filsuf, dan dosen di Universitas Karel di Praha. Hus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan doktrin gereja pada waktu itu. Peter Waldo dan Jan Hus adalah dua nama penting yang berperan cukup besar dalam pembaruan gereja sebelum munculnya tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan juga Yohanes Calvin. Sekali lagi, mengapa gereja harus diperbaharui? Orang-orang seperti Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther, dan Yohanes Calvin melihat bahwa ada banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Nah, sekarang silakan kalian boleh berpikir sejenak, coba diskusikan dengan teman kamu ya. Pembaruan apa yang ingin terjadi di dalam gerejamu? Silakan diskusikan dengan teman kamu atau mungkin dengan saudara ya, dengan orang tua di rumah. Apa sih sebenarnya pembaharuan yang ingin terjadi di dalam gerejamu? Gereja sebagai komunitas baru. Perubahan yang dahsyat pada gereja perdana itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sana dikisahkan apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Para murid adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Umumnya, mereka berpendidikan rendah. Karena itu, banyak dari mereka yang sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang sangat mengerikan. Mengerikan bukan hanya dari cara penghukumannya yang luar biasa kejam, tetapi juga karena menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang dihukum salib berarti mereka tidak diterima oleh Allah maupun manusia atau dunia. Namun demikian, peristiwa kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka telah menghasilkan perubahan yang dahsyat atas diri para murid pada waktu itu. Nah, menurut kalian perubahan-perubahan apa yang dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah para murid lebih berani. Mereka tidak takut lagi akan ancaman-ancaman yang mungkin akan datang. Dan memang kenyataannya, ancaman-ancaman itu terus-menerus muncul bahkan sampai sekarang dalam kehidupan gereja sekarang. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 8 ayat 2 dikisahkan bagaimana Stefanus, salah satu diaken pertama gereja, dirajam sampai mati oleh kerumunan orang banyak yang memusuhi orang-orang Kristen. Namun demikian, gereja tetap bertahan hingga sekarang di abad yang ke-21. Masih banyak orang Kristen yang terus bertahan di tengah-tengah ancaman, siksaan, dan juga penderitaan. Perubahan lain yang dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul yang terjadi dalam kehidupan murid-murid adalah mereka tidak egois. Ya, orang-orang Kristen perdana ternyata berubah dan tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri. Mereka membagi-bagikan harta mereka untuk digunakan bersama-sama. Yang berikutnya adalah ada semangat yang berkobar-kobar dalam hati mereka untuk terus mengabarkan Injil. Mari kita memperhatikan bagian C, Taurat yang ditulis di dalam hati. Gereja adalah komunitas umat Allah yang diperbaharui. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian yang lama yang didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan Allah di dalam hati kita.
Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan, kita tahu bahwa Roh Kudus sebagai agen pembaruan gereja. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbaharui sehingga tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Yang paling utama bukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu, melainkan jiwanya, yaitu bertindak adil dan setia kepada Allah. Dan gereja sekarang menjadi komunitas yang inklusif. Dalam Kisah Para Rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai komunitas yang inklusif, gereja ditandai dengan kehadiran orang-orang Hellenis. Selain kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya itu, ternyata gereja perdana juga berisi orang-orang Hellenis, yaitu orang-orang yang berbahasa Yunani. Dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. Kemudian yang kedua adalah bahwa selain kehadiran orang-orang Hellenis, ada keterbukaan terhadap perempuan. Keterbukaan yang terjadi di gereja ternyata tidak terbatas pada kehadiran bangsa-bangsa lain. Kita juga melihat kehadiran kaum perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja. Padahal, selama ini kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai peran dalam kegiatan peribadatan di rumah-rumah sembahyang orang Yahudi. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 15 dan juga ayat yang ke-40, kita menemukan nama-nama perempuan di sana. Ada seorang perempuan yang berperanan besar dalam pelayanan Paulus, yaitu Lydia. Dan di dalam 1 Korintus 18 kita juga menemukan seorang tokoh perempuan lainnya, yaitu Priscilla, istri dari Aquila. Dalam surat Roma disebutkan juga nama seorang tokoh perempuan lainnya, yaitu Eunias. Nama ini disebut bersama-sama dengan Andronicus. Mereka berdua ternyata pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus karena pelayanan mereka. Yang selanjutnya yang terjadi dalam kehidupan gereja sebagai komunitas yang inklusif adalah adanya keterbukaan terhadap kaum marginal. Siapa lagi orang-orang yang disambut sebagai bagian dari gereja perdana? Ya, sebuah kisah yang pasti mengagetkan banyak jemaat di gereja perdana itu ialah ketika Filipus membaptiskan seorang sida-sida, orang Kasim atau orang yang dikebiri dari Ethiopia. Sida-sida yang tidak kita kenal namanya ini adalah seorang pejabat pemerintah dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Sebagai komunitas yang inklusif, gereja juga diketahui bahwa mereka, rasul-rasul gereja perdana, membaptis sida-sida. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan ritual orang Yahudi. Kita bisa melihat fakta ini dalam kitab Imamat 21 ayat 17 sampai 20. Singkatnya adalah bahwa orang-orang yang cacat tidak boleh datang mendekat kepada Allah, apalagi mempersembahkan santapan kepada Allah, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak layak di hadapan Allah.
Orang-orang itu adalah orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, atau yang rusak buah pelirnya. Nah, ini berbicara tentang sida-sida tadi. Sida-sida adalah orang yang sudah dikebiri. Artinya tidak layak sebenarnya untuk datang kepada Tuhan. Tetapi gereja pada zaman murid atau gereja mula-mula menerima semua orang dari latar belakang sosial apapun. Memang selalu ada pertentangan antara eksklusif dan inklusif. Apa yang kita lihat dalam pelajaran ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap eksklusivisme atau ketertutupan. Gereja perdana adalah gereja yang inklusif, artinya gereja terbuka, tidak membeda-bedakan orang. Beda dengan orang-orang Yahudi yang sangat eksklusif dan membeda-bedakan orang di sekeliling mereka. Di kalangan orang Yahudi, ada doa yang dapat menggambarkan sikap yang eksklusif atau bahkan patriarkal, menganggap laki-laki sebagai penguasa tertinggi. Seperti misalnya doa yang berbunyi demikian, "Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai seorang bukan Yahudi. Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai budak. Terpujilah Engkau ya Allah, Raja semesta alam, karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai perempuan." Dari doa ini kita dapat melihat bahwa kedudukan sebagai orang bukan Yahudi, orang asing atau goyim, budak atau perempuan, begitu saja dianggap sebagai kehinaan. Memang pada waktu itu tradisi Yahudi menganggap orang-orang selain Yahudi sebagai goyim atau orang asing yang tidak mendapatkan perkenanan Allah. Nah, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apa yang perlu kita contoh teladani dari Tuhan Yesus? Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang marginal justru bertolak belakang dengan hukum Taurat Israel. Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, coba kalian nanti buka dan baca Yesaya 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, apakah gereja harus berpuas diri dengan keadaannya sekarang? Saya pikir tidak ya. Gereja harus terus-menerus diperbaharui. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja yang telah diperbarui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi, karena gereja harus terus-menerus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya. Ya, sampai di sini Bapak harap kalian paham, atau paling tidak ada sedikit yang kalian bisa pahami tentang gereja yang mengalami pembaruan terus-menerus. Yang jelas, pembaruan itu terjadi karena sementara waktu, dalam satu kurun waktu tertentu, gereja mengalami kemunduran. Ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari maksud tujuan Allah membentuk gerejanya. Sehingga Roh Kudus bekerja pada orang-orang percaya dan membuat pembaharuan. Baik, mari kita melihat beberapa rangkuman dari pelajaran kita. Yang pertama, gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus. Di bawah pimpinan Roh Kudus, gereja melaksanakan berbagai langkah pembaruan. Ini diwujudkan antara lain di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu. Ya, kita juga bisa menarik kesimpulan atau rangkuman bahwa penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah. Sebaliknya, dengan gamblang dan sangat jelas Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang selama ini tidak dianggap dalam hidup mereka,
disisihkan, dipinggirkan. Dengan sikapnya, kemudian Yesus menerima dan mau mendekati mereka. Inilah sikap gereja yang juga harus kita hidupi. Ya, akhirnya kita sampai di tugas mandiri kalian. Yang pertama, pembaruan yang terjadi di dalam gereja adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Sebutkanlah pembaruan apakah yang pernah terjadi di dalam gerejamu, di dalam gereja tempat kamu beribadah. Kalau tidak ada pembaruan yang terjadi, tuliskanlah apa sebabnya. Yang kedua, menurut kamu apakah di masa kini masih ada orang-orang yang ditolak masuk ke dalam gereja atau ditolak bergabung menjadi anggota gereja? Silakan jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, susunlah langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan sebuah gereja yang inklusif. Supaya sekali lagi, gereja di mana engkau berjemaat menjadi gereja yang inklusif, terbuka bagi semua orang. Baik, mengakhiri kelas kita bersyukur, kita berdoa. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa agar gereja diperbaharui, dikuatkan, kemudian dibimbing agar siap diutus untuk memberitakan kabar sukacita dari Injil Yesus Kristus. Ingat juga berdoa supaya gereja kita siap untuk mendengarkan suara Roh Kudus, supaya kita dibimbing ya untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup dan bersaksi di dunia. Kita bisa bersaksi dengan kata-kata dan juga dengan kesaksian hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kelas kami. Biar kami menjadi orang-orang yang terus dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga kami dan yang lain, orang percaya lain, membawa gereja untuk terus juga semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin hidup dalam Injil-Mu. Dan membagikan kasih, sukacita itu kepada orang lain. Kepada orang-orang yang berbeda, beda latar belakang suku, kelas sosial, beda asal daerah, dan banyak perbedaan lain tidak menjadikan kami kemudian tidak menjangkau mereka dan tidak memberikan Injil kepada mereka. Berkati kami semuanya, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk hari ini, untuk kelas kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kalian dalam kelas agama, dan kita akan bertemu lagi di kelas agama minggu berikutnya. Dan Yesus memberkati. Shalom.